Selamat datang kembali di channel YouTube MTL Lele. Jangan lupa subscribe dan like jika video ini bermanfaat untuk Anda. Pada video kali ini kita akan membahas pakan alternatif dengan protein yang tinggi dengan biaya yang murah dan sangat disukai oleh lele maupun ikan sejenisnya. Yang pertama, kita akan mencari sumber protein. Sumber protein ini kita dapatkan dari keong sawah yang tentunya kita dapatkan dengan gratis. Tidak perlu kita membeli bahan yang mahal-mahal, tetapi ini hanya bisa didapatkan saat kita membuat kolam di daerah yang masih banyak sawah. Berbeda dengan yang ada di perkotaan, biasanya kita menggunakan bioflok, namun dapat kita siasati dengan membeli ataupun dengan bahan-bahan lainnya seperti pada video sebelum-sebelumnya. Pada video sebelumnya juga menggunakan bekicot, itu proteinnya lebih tinggi daripada keong sawah ini, tetapi kita akan mencoba apakah dengan bahan keong sawah ini atau keong mas pada umumnya itu juga dapat membuat ikan lele semakin lahap dan juga tentunya membuat biaya yang dalam pembuatan pakan alternatif ini semakin menurun atau minim biaya, tetapi dapat memberikan ikan dengan pertumbuhan yang cepat dan tentunya kesehatannya juga terjaga. Di video kali ini kita mulai masuk dalam proses pencampuran. Yang pertama tadi ada keong yang akan digiling dan dicampurkan dengan tepung yang berguna untuk pengeringan, proses pengeringan dari keong ini. Setelah keong dan tepung dicampurkan, setelah digiling akan dijemur dan jadi seperti dalam video ini. Di bawah keong itu sudah keong yang sudah digiling dan dicampurkan lalu dijemur. Kemudian proses pencampuran bahan. Pada video kali ini ditunjukkan proses pencampuran bahan dengan cara manual, dan di sini juga ada gilingan yang sudah berbunyi atau sudah kita nyalakan, yang akan kita gunakan untuk mencampur ataupun menggiling menjadi lebih lembut lagi dan dapat berbentuk cetakan seperti pelet. Fungsinya yaitu untuk sobat tahu, di video ini kan terlihat campuran tepung itu jika dimasukkan ke kolam otomatis itu akan hanya mengotori kolam karena bentuknya masih sangat lembut, dan itu jika di air akan cepat larut, jadi akan mengotori kolam sehingga tidak dimakan oleh ikan. Di sini dapat kita lihat setelah kita giling, bentuk dari campuran tadi akan berbentuk bulat-bulatan memanjang, dan itu akan terpotong dengan sendirinya karena jatuh. Dan nanti di sini juga ada campuran untuk perekat, yaitu tepung roti dari bahan-bahannya tadi seperti video sebelumnya. Untuk merekatkan atau roti BS ini ya, jadi untuk merekatkan campuran atau adonan dari pakan ikan ini. Gilingan yang kami gunakan dari MTL Lele ini cukup sederhana. Kita menggunakan gilingan dengan ukuran 32. Kemudian dengan mesin yang kita gunakan juga mesin yang tidak terlalu besar, dan kerangkanya ini kita membuat sendiri dengan pengelasan. Proses penggilingan ini di MTL Lele kita lakukan untuk ikan yang sudah berusia atau berumur lebih dari 1 bulan, karena
untuk pakan yang kita gunakan, pakan alternatif ini, supaya tidak terlalu mempengaruhi dari kesehatan ikan lele, karena ikan lele yang masih dengan ukuran kecil kita masih menggunakan pakan pabrikan supaya menjaga pertumbuhan dan juga kestabilan pada saat kita mengambil atau membeli dari pemijah ikan lele. Itu kita berikan pakan pabrikan sesuai dengan yang mereka berikan pada sebelumnya atau pada pemijah sebelumnya. Setelah berusia lebih dari 1 bulan atau sama dengan 1 bulan, kita mencoba memberikan pakan alternatif ini. Proses pengeringan ini, kemudian proses pengeringan kita lakukan dengan cara menjemur saja. Jika tidak dijemur pun kita bisa langsung memberikan, tetapi tujuan untuk pengeringan atau penjemuran ini kita lakukan supaya nantinya jika pakan ini stok banyak bisa disimpan dan tidak membusuk. Mari kita berikan kepada ikan dan kita lihat reaksinya. Kita berikan sedikit terlebih dahulu, kita mengecek apakah ikan itu doyan dengan lahap memakan. Oh, ternyata sangat lahap sekali. Kita akan melihat dari campuran atau pakan yang kita berikan ini ternyata sangat disukai ikan lele, dan kita akan memberikan semuanya. Jadi untuk teman-teman atau sobat dari peternak budidaya ikan lele bisa menggunakan bahan dari keong mas atau keong sawah ini untuk pakan alternatif. Dari video ini kita juga melihat sangat lahap sekali karena kandungan protein dari keong ini juga sangat bagus dengan kadarnya cukup tinggi, cukup untuk pertumbuhan ikan lele, dan juga campuran yang kita gunakan itu juga menambah nafsu makan, yaitu pada roti BS yang kita campurkan tadi. Pemberian pakan alternatif ini, jika ikan sudah beradaptasi dengan pakan ini, kita bisa memberikan setiap hari atau pagi dan sore itu, karena kita sudah memberikan kebiasaan kepada ikan lele supaya dapat memakan pakan alternatif ini yang sebelumnya kita masih menggunakan pakan pabrikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu di video berikutnya.